Shalom Youth, jumpa lagi dalam Youth Live Online Service pada hari Sabtu 3 Oktober tahun 2020. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Silakan menyaksikan. Shalom, apa kabarnya pada malam hari ini teman-teman? Dahsyat, luar biasa, yes. Yang dahsyat dan luar biasa, mari sama-sama kita bawakan pujian ini kepada Tuhan. Kita semua percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, amin. Mari sama-sama kita nyalakan api kita untuk Tuhan kita. 1, 2, 3, go! Sama-sama kita katakan jiwa bebas terlepas. Kuasa maut telah terhampas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukun ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi
terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Yesus, suarakan haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan. Berapi-api untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, saya undang pada malam hari ini Tuhan. Teman-teman, mari sama-sama kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan kita. Bersama-sama kita lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Sama-sama boleh kita katakan lagu ini dari Allah. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Ku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Yes, amin. Kami bersyukur, bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang selalu menopang kami Tuhan di saat kami jatuh. Engkau yang selalu ada bersama-sama pada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sebab tiada Engkau, maka kami pun tiada Tuhan. Kami bakal jatuh Tuhan dalam jurang neraka, dalam jurang dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus kami dalam kasih-Mu, supaya kami dapat mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami dapat mempraktikkannya dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi lebih baik lagi Tuhan. Biarlah kami dapat bersama-sama dengan-Mu Tuhan di masa yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama teman-teman, kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom anak muda. Nah, apa kabar hari ini? Bagaimana keadaan kita? Apakah kita dalam keadaan baik? Dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukacita atau lagi duka cita, atau lagi galau? Nah, hari ini firman Tuhan menginginkan kita untuk bersukacita senantiasa. Saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, 3 ayat. Saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Nah, tahukah kalian bahwa dalam Alkitab dari perjanjian lama, kejadian sampai Wahyu, perjanjian baru selesai, itu ada 225 kali Alkitab mencatat kata sukacita. Sedangkan kata bahagia, Alkitab hanya mencatat 43 kali. Berarti ada 5 kali lipat jumlah lebih banyak kata sukacita daripada Alkitab. Berarti Tuhan menginginkan kita untuk anak-anaknya
bersukacita dibandingkan dengan berbahagia. Nah, tapi apa sih bedanya pengertian dari bahagia dan sukacita itu? Mari kita lihat sama-sama. Nah, bahagia adalah kesenangan dan kenyamanan yang bersumber dari situasi hidup yang baik. Nah, kebahagiaan itu dipandang sebagai lawan dari kesusahan. Nah, kalau kita bahagia tuh biasanya apa yang kita maukan, apa yang kita inginkan tuh tercapai. Apa yang kita rasa nyaman, apa yang kita rasa enak kita dapatkan, nah itu kita bahagia. Kalau biasanya susah tuh biasanya lapar, nah itu bahagia kenyang. Susah itu sakit, bahagia itu sehat. Semua dalam keadaan sehat-sehat atau baik-baik saja. Itu biasa kita bahagia. Nah, sukacita itu apa? Nah, sukacita adalah timbul karena kita mendapatkan atau mengharapkan hal-hal yang baik. Keadaan hati bahagia, ada kesukaan besar. Nah, orang Kristen dapat tetap bersukacita sekalipun di dalam menghadapi ujian hidup yang menyusahkan ataupun pencobaan atau ujian. Nah, di tengah-tengah yang tidak baik kita alami, di tengah-tengah yang kurang baik, kurang menyenangkan, Tuhan menginginkan kita untuk tetap bersukacita. Hati penuh dengan ketenangan, dengan sukacita, inilah yang Tuhan mau. Nah, langkah-langkahnya ada 2 langkah yang kita dapat dari pembacaan firman Tuhan tadi. Ayat ke-17 mengatakan kepada kita, langkah untuk mendapatkan sukacita yang pertama adalah tetap berdoa. Nah, kita tahu, kita pernah berdoa, tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa. Banyak orang berdoa dan dia kecewa. Doa tidak dijawab oleh Tuhan, apa yang terjadi tidak seperti yang dia doakan, dia harapkan. Nah, karena itulah hari ini kita akan bahas beberapa hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita berdoa. Yang pertama, periksa tujuan motivasi kita ketika kita berdoa mengingat sesuatu. Saya ambil dari Yakobus 4:3 ayat ketiga. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kamu. Nah, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita mengingat sesuatu, coba cek apakah itu kita inginkan untuk kepentingan diri kita sendiri atau untuk kehebatan kita sendiri. Kalau kita berdoa minta kendaraan yang bagus atau gadget yang terbaik, kalau itu terkabul terjadi, sebenarnya gunanya itu apa? Apakah buat supaya kita dia omongi kamu hebat, kamu paling ganteng, kamu paling hebat, kamu paling kaya? Apakah seperti itu? Nah, kalau itu motivasinya berarti kita salah berdoa. Yang kedua, kalau kita udah benar, motivasi kita benar buat orang lain, demi kepentingan Tuhan lah, demi orang tua atau orang lain, kita inginkan tuh benar, kita pengen juara 1, kita pengen pintar bermain musik untuk melayani Tuhan, atau kita pengen dapat pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik, untuk kita boleh memberkati orang tua, memberkati gereja, atau memberkati orang lain, atau hal-hal yang baik yang kita doakan, tapi sampai sekarang belum terjadi. Coba kita cek dari Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh dengan keinginan tetapi sia-sia. Nah, mungkin ini waktunya kita untuk mengupgrade diri. Tuhan tuh mau sebenarnya mengabulkan doa kita, memberkati kita. Dia mau memberikan apa yang kita doakan. Tetapi apakah kita mampu? Nah, kalau Tuhan menilai kita nggak mampu atau belum saatnya, ini waktunya kita mengupgrade diri kita sendiri. Nah, jangan sampai seperti kucing ini ya. Saya bisa, tetapi saya tidak mau, I want. Ya, dia masih malas-malasan, leha-leha. Nah, ini seperti kalau ada seseorang, dia karyawan biasa, staf biasa ya, tapi dia menginginkan naik jabatan, naik ke level manager atau gaji yang lebih besar. Tidak salah. Tapi kalau dari dia jabatan sekarang, dia juga masih sering terlambat datang, dia juga tugas-tugas belum dia kuasain, masih sering salah-salah, bagaimana mungkin dia bisa diangkat menjadi level manager? Kalau dia
berdoanya minta pasangan hidup, minta pacar nih selama ini masih jomblo. Nah, siapa yang jomblo? Jomblo men, jomblo pati. Nah, kalau berdoa udah sekian tahun ya, coba ini saatnya kita upgrade diri. Kalau selama ini masih acak-acakan ya, rambut acak-acakan, burket masih bau. Nah, coba benahi diri. Pakailah minyak wangi, deodoran, rambut disisir rapi. Jangan lagi main panas-panasan, debu-debu hitam ya. Ya minimal tidak berminyak ya. Kalau selama ini pakaiannya sekedar, nah, coba tampil rapi. Nggak perlu ganteng-ganteng, yang penting rapi, bersih, itu cewek suka. Nah, yang wanita mungkin udah doa minta pacar, coba dandan lebih modis, rambut bisa dikuncit. Kalau kita berdoa mau juara, mau ranking 1, apa mau 3 besar, mau ke kuliah di universitas yang baik, kita boleh belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh saat ini. Nah, jangan sampai kita menginginkan tinggi tetapi kemampuan tidak ada. Saya ingat jadi satu peribahasa ya, ingin hati memeluk gunung tetapi apa daya tangan nggak sampai. Nah, kita menginginkan yang tinggi, nah, saatnya kita juga mengupgrade diri kita sehingga keinginan itu sesuai dengan kemampuan kita. Amin. Siap untuk melepas masa jomblo, semangat. Oke, yang ketiga, downgrade keinginan, berpikirlah realistis. Saya akan ambil Amsal 27 ayat 20. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Nah, seringkali apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan itu tuh lebih tinggi dari apa yang bisa kita capai. Sekalipun kita udah bekerja dengan tekun, kita udah belajar dengan tekun, kita sudah berdoa dengan tekun, tetapi ada hal-hal yang harus kita turunkan level keinginan kita. Misal kita yang lagi belajar musik nih, kita mau beli alat musik yang mahal, yang terbaik, sekian puluh juta. Kita paksa, kita doa, kita minta sama mama, atau kita bekerja mau piano 100 juta, alat keyboard yang 30 juta, gitar yang 20 juta. Nah, mungkin kita boleh menurunkan sedikit dari yang kita inginkan. Mungkin yang kita beli 10 juta kita nggak mau ya, kita beli alat musik yang 5 juta. Atau kita menginginkan motor besar yang 50 juta, ya udah kita coba turunkan sedikit yang di bawahnya. Atau kita menginginkan mobil yang sekian ratus juta, mobil Eropa, nah kita boleh turunkan sedikit yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, disitulah kita bisa mulai berpikir realistis. Semua manusia menginginkan yang terbaik, pengen jadi yang juara 1, pengen nilai yang tertinggi, pengen jadi pemain musik yang terbaik, juara yang terbaik, gaji yang terbesar, penghasilan yang paling besar. Nah, tetapi tidak bisa semuanya mendapatkan seperti itu. Seperti di kelas ada 10 orang, 10-10-nya berdoa kepada Tuhan Yesus untuk juara 1. Ya, tidak mungkin juara 1 ada 10 kan? Ada 9 orang yang kan doanya tidak terkabul. Atau ada 1 wanita cantik, ada Tuhan yang baik, 10 pria berdoa minta Tuhan jadikan itu jodohnya. Nah, tidak mungkin kan 10-10-nya mendapatkan, dikabulkan doanya kan. Mungkin 10-10-nya nggak dapat, atau 1 yang dapat. Nggak mungkin juga 1 gadis itu menikahi 10 pemuda tadi kan. Nah, yang terbaik bagi kita belum tentu itu terbaik bagi Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita teladan hidup yang luar biasa ya ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Markus 14:36, kata Yesus, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu." Perhatikan, "Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki." Nah, memang benar bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Seringkali kita ngotot sama Tuhan. Kita berdoa, "Tuhan, pokoknya Tuhan, aku mau
dia Tuhan jadi jodohku. Tuhan, pokoknya Tuhan, aku mau pekerjaan ini jadi punya aku Tuhan. Tuhan, pokoknya Tuhan, aku pengen punya rumah ini. Tuhan, pokoknya aku pengen piano seperti ini. Tuhan, aku pengen. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar, bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Tetapi hari ini maukah kita berkata kepada Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Jangan seperti apa yang aku kehendaki, tapi biarlah terjadilah menurut kehendaknya Bapa di surga. Amin. Menurut kita itu yang terbaik bagi kita, tetapi sebenarnya belum tentu. Tuhan lebih tahu, lebih mengerti mana yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, puncak tertinggi iman seseorang adalah saat dia menyerahkan keinginannya kepada kehendak Tuhan. Saat doanya nggak terkabul, saat doanya dijawab dengan cara yang berbeda, dengan cara yang beda Tuhan kabulkan. Kalau dia tetap percaya kepada Tuhan, itu adalah iman kita kepada Tuhan yang tertinggi. Waktu keadaan tidak seperti yang kita inginkan, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan, itu adalah tanda iman kita kepada Tuhan. Nah, langkah kedua untuk kita mendapatkan sukacita adalah ayat 18 tadi, mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur adalah rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Hati kita, ungkapan perkataan kita yang berkata, Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Apapun yang terjadi, Engkau tetap baik. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya bahwa itu yang terbaik buat aku. Nah, dalam keadaan sehat, saat kita ada pacar, ada pasangan hidup, menikah, atau dalam keadaan ada uang, kita mengucap syukur. Hal-hal yang baik terjadi, kita mengucap syukur. Tapi ada kalanya juga saat kita buntu, saat kita dikecewakan, saat kita sakit, saat keinginan kita tidak tercapai, kita harus belajar untuk mengucap syukur. Dalam keadaan-keadaan seperti ini memang susah, hati kadang mulut kita ngomel, tetapi disinilah kita belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk kita punya hati yang bersyukur. Nah, kenapa kita bersyukur sekalipun tanda kutip ya, yang tidak baik itu kita alamin? Mungkin orang tuamu mengecewakan, mungkin saudara dekatmu mengecewakan, teman-temanmu mengecewakan, keinginanmu yang terdalam tentang pekerjaan, tentang rumah tangga belum terjadi, dalam keadaan kepepet, dalam ekonomi susah. Memang pantasnya mungkin keadaan seperti itu kita ngomel, kita berkeluh kesah, kita marah, tetapi yang Tuhan mau adalah kita tetap bersyukur. Kenapa? Nah, kita baca ayat ini. Tuhan Yesus menyuruh kita, anak-anaknya, yaitu berdoa untuk minta kepada Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini janji Tuhan, janji Bapa kepada kita. Cari maka kamu akan mendapatkan. Ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya ketika ia meminta roti? Atau memberi ular ketika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, dulu roti itu besar. Roti itu karena besar, jadi seperti batu. Nah, tidak mungkin seorang anak yang lapar ya, dia minta kepada bapaknya, Pak, minta roti, lapar. Bapak dengan bercanda atau dengan serius kasih anaknya batu karena bentuknya mirip. Atau ketika anaknya lapar, anaknya meminta ikan, karena ikan wajahnya seperti ular, bapaknya kasih ular. Kita manusia yang sering melakukan dosa pun tahu memberi pemberian yang baik kepada anak kita, pada orang yang kita kasihi. Apalagi Bapa pasti akan memberikan yang terbaik bagi orang yang meminta kepadanya. Nah, ini janji Tuhan. Sekalipun keadaan sekarang tanda kutip belum baik, tapi Tuhan menjanjikan mintalah, carilah dan ketuklah, Dia pasti memberikannya.
yang terbaik. Walaupun tidak atau belum sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita doakan, tetap percaya bahwa itu yang terbaik, dan Tuhan masih bisa menyimpan kebaikannya untuk Dia berikan kepada kita. Nah, bersyukur adalah tanda percaya kita kepada Allah sepenuhnya. Salah satu cara kita bersyukur adalah menikmati apa yang ada pada kita saat ini dan tidak menyesali apa yang tidak ada pada kita. Contohnya, kalau kita nggak ada mama, nikmatilah hubungan persekutuan dengan papa kita. Kalau kita nggak ada orang tua kita, nikmatilah hubungan persekutuan kita hidup dengan nenek atau kakek kita. Kalau kita nggak ada mama, papa, kakek, nenek, ya nikmatilah persekutuan dengan saudara kita. Kalau kita nggak ada keluarga, ya nikmatilah dengan teman-teman di gereja, teman-teman sekolah. Apa yang ada pada kita, ini kita belum memiliki pekerjaan yang kita inginkan, ya kita nikmati pekerjaan yang ada saat ini. Sebagai penutup, kita dapat bersukacita senantiasa karena memiliki Bapa Surgawi yang selalu mengasihi dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dia sungguh sangat dapat dipercaya. Nah, jadi kenapa kita dapat bersukacita? Yang pertama, caranya adalah tetaplah berdoa. Dalam berdoa, ingat, upgrade diri kita untuk kita pantas mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau engkau ingin mendapatkan pasangan hidup, jodoh, nah biarlah engkau tanggung jawab terhadap dirimu sendiri, menjadi orang yang bersih, jadi orang yang bekerja dengan baik, mengasihi sesama, bahkan Tuhan baru memberikan pasangan bagi engkau. Dan kalau engkau masih belum, coba downgrade keinginan kita. Jangan sekian tahun memaksa seperti itu. Tuhan, pokoknya Tuhan, kalau dia jodohku Tuhan, aku akan rajin ke gereja. Tuhan, kalau pekerjaannya aku dapat Tuhan, aku akan baca Alkitab. Tuhan, kalau aku gajinya sekian juta Tuhan, aku akan cari jiwa. Jadi kita berdoa itu bukan memohon, tetapi menjadi pemaksaan kepada Tuhan. Itu tidak baik. Firman Tuhan berkata, berdoalah dalam permohonan dan ucapan syukur. Kita berdoa meminta boleh, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Banyak orang kecewa akhirnya karena doanya memaksa seperti itu. Dan yang kedua, untuk kita dapat bersukacita senantiasa adalah kita mengucap syukur dalam segala hal. Artinya adalah kita percaya Tuhan tetap mampu dan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Oke, sampai di sini dulu hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan mengajarkan kami untuk terus bersukacita dalam keadaan apapun. Kami tetap berdoa dan kami tetap mengucap syukur dalam segala hal, karena kami percaya Bapa yang kami punya adalah Bapa Surgawi yang selalu memberikan yang terbaik dan dapat dipercaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. God bless you. Yuk tetap bersukacita senantiasa. Kenapa kita harus bersukacita? Karena sesaat lagi ada Komsel via Zoom. Dan jangan lupa pada tanggal 29 Oktober 2020 kita akan mengadakan Harnas Kaum Muda, Hari Nasional Youth, ya, dengan tema Extreme Impact, ya, melalui Zoom bersama dengan hambanya dari Jakarta, yaitu Bapak Pendeta Wilko Marpaung. Mari pastikan kita beli bersama-sama dalam kegerakan Extreme Impact. Mari kita akan akhiri ibadah Youth Online pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Buat malam ini kami boleh memuji menyembah nama Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Untuk kami tetap bersukacita senantiasa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Berkati semua yang terlibat, berkati semua yang melayani, dan berkati seluruh setiap kami yang mendengarkannya, menyaksikannya dimanapun kami berada. Biar kami tetap bersukacita, menjadi anak-anak muda yang bersukacita, anak-anak muda yang luar biasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sesaat lagi Komsel via Zoom.